Ya, minggu lalu kita bicara tentang jangan membunuh ya. Kalau Bapak Ibu datang di ibadah pagi berbicara tentang membunuh ya, sebetulnya ya. Boleh membunuh yang mana, nggak boleh yang mana ya. Dan dasar teologianya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yer. Tapi kalau ibadah sore saya bicara membunuh itu nggak sekedar menghilangkan nyawa orang lain, tetapi membunuh itu menganggap rendah orang lain ya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius pasal 5. Nah, sebelum jangan membunuh, kita juga bicara tentang ayo bangun ya. Dan bulan ini kita bicara tentang karakter Kristus. Jadi ayo bangun itu bicara tentang, terkadang kita kurang peka ya. Ada orang lain yang perlu bantuan, perlu penghiburan, perlu pendampingan, tapi kita tertidur dan melewatkan begitu saja. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang disuruh bangun di Taman Getsemani malah tidur ya. Jadi ada dua yang sudah kita bahas, dan hari ini kita membahas yang terakhir, judulnya Haleluya. Apa? Gampang ya. Makanya puji-pujian tadi dari awal sampai akhir saya lihat tidak terlepas dari kata-kata haleluya. Dan sepertinya ini gampang karena haleluya ini udah jadi trademarknya orang Kristen gitu ya. Kalau kita ngobrol sama orang gitu, bagaimana kabarnya? Haleluya. Oh, berarti orang Kristen. Pasti kita berpikir dia orang Kristen karena ngomong haleluya. Sepertinya haleluya ini hanya milik orang Kristen. Betul atau betul? Ya sebetulnya enggak ya. Karena haleluya itu bahasa di Yahudi sana. Kalau Anda jalan-jalan ke Israel, orang Israel juga ngomongnya haleluya. Tapi mereka orang Kristen bukan? Bukan ya, karena memang bahasanya itu bahasa haleluya. Apa sih arti haleluya? Haleluya atau aleluya itu terdiri dari dua kata, alelu dan yah. Alelu itu pujilah, yah itu Yahweh alias Tuhan. Jadi pujilah Tuhan itu haleluya. Jadi haleluya itu lebih tepat disampaikan kepada orang lain, mengajak orang lain untuk memuji Tuhan gitu ya. Jadi kalau sendirian di kamar berdoa haleluya haleluya, nah siapa yang diajak? Sebetulnya begitu. Tapi saya yakin ini sudah menjadi kebiasaan orang Kristen untuk ucap haleluya. Jadi saya pikir tidak masalah, Tuhan pun tahu apa maksud kita, betul ya. Jadi haleluya bukan kita memuji Tuhan, tetapi kita mengajak orang lain untuk memuji Tuhan. Ada yang bertanya, memuji Tuhan atau haleluya, pujilah Tuhan, itu gimana caranya? Kalau kita bicara tentang pujilah Tuhan dalam konteks haleluya, sebetulnya tidak lain dan tidak bukan memuji Tuhan dengan nyanyian, memuji Tuhan dengan suara. Saya tahu, enggak juga Pak Pendeta. Kalau kita berhidup sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup lurus sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, itu juga bentuk kita memuji Tuhan. Saya bilang iya betul, tapi konteks haleluya enggak begitu. Konteks haleluya harus memuji Tuhan dalam puji-pujian dan suara, ucapan. Yuk kita lihat di dalam Alkitab. Ini belum masuk ke pokok pasal yang kita bahas. Haleluya itu hanya terdapat di dua kitab saja, yaitu kitab Mazmur dan kitab Wahyu. Hanya itu kata haleluya ada. Kitab Mazmur, kita masuk ke Mazmur pasal yang terakhir, yaitu Mazmur 150. Bahkan Mazmur 150 judul perikopnya haleluya. Tapi bukan ini yang kita bahas ya, tapi kita buka Mazmur 150. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya.
Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Jadi memuji dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau saya bawa teks ini ke 2021 gimana? Pujilah dia dengan gitarmu, betul nggak? Zaman itu nggak ada gitar. Zaman itu adanya kecapi, gambus, rebana. Kalau sekarang gimana? Pujilah dia dengan drummu, betul nggak ya? Dengan bass, betot, dengan keyboard, ya. Pujilah dia dengan tamborin, ya, betul kan? Tari-tarian, ya. Jadi konteksnya memang bukan bicara tentang kehidupan sehari-hari kita yang harus mencerminkan Kristus. Itu penting, tapi konteks haleluya adalah memuji Tuhan dengan musik, dengan pujian, dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan tari-tarian kita memuji Tuhan. Makanya gereja kita ada tamborin, ya, maaf ya. Ada tamborin di sini, ya. Memang selama pandemi agak susah untuk tamborin, ya. Tapi ada tamborin, ada pemain musik yang cukup lengkap. Karena memang kita mau memuji Tuhan. Karena ini adalah perintah, pujilah Tuhan. Haleluya. Kita harus memuji Tuhan. Dan caranya seperti itu. Konteks bisa berbeda, tapi intinya sama, yaitu dengan mulut kita memuji Tuhan. Dan dari mulut itu lebih enak lagi kalau diiringi musik, betul ya? Haleluya, haleluya. Enak juga sih, apalagi saya nyanyi, gitu ya. Tapi lebih enak lagi kalau ada musik yang mengiringi. Makanya gereja kita pakai musik. Tapi saya nggak mengatakan yang nggak pakai musik itu nggak alkitabiah, enggak. Bebas. Yang penting memuji Tuhan itu dengan mulut. Haleluya itu bicara memuji Tuhan dengan mulut kita. Hari ini apakah Anda sudah memuji Tuhan? Sudah ya. Tadi Pak Pendeta ya 5 menit yang lalu kita memuji Tuhan, dipimpin oleh Maya, gitu ya. Betul. Tapi dari bangun sampai datang ke gereja, sudahkah kita memuji Tuhan? Sudahkah kita meninggikan namanya dengan mulut kita? Ingat, bukan dengan perbuatan. Belum. Ini mulut dulu. Haleluya bicara meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dengan mulut kita. Entah itu lagu, pujian, atau ucapan. Ketika kau bangun pagi, apakah kau sudah berkata bahwa oh Tuhan hebat? Sudah belum? Belum. Ya, jangan-jangan bangun pagi, wah terlambat ya. Ya, tapi jangan khawatir, terlambat itu tetap ada haleluya. Haleluya terlambat gitu. Ya, haleluya kesiangan gitu ya. Tapi intinya sudahkah kita dari rumah sampai tempat ini kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, ya. Kayaknya gampang, tapi kadang-kadang sulit dilakukan kalau kita sendiri. Nek oke ngene iki. Bolone oke, semua memuji Tuhan. Oh, haleluya, jingkrak-jingkrak. Tapi kalau sendirian, apalagi di tengah-tengah orang yang tidak memuji Tuhan. Ada 12 mengintai tanah Kanaan. Ketika mereka pulang, ditanya sama Musa, bagaimana ditanya? Tanahnya subur luar biasa, penuh dengan madu dan susu.
Wow. Tapi 10 orang berkata beda. Mereka bilang, tapi Musa orangnya gede-gede, tembok pertahanan mereka tebal-tebal, gak mungkin kita bisa menghancurkan mereka. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Waduh. Memuji Tuhan? Tidak. Dengan perkataan mereka tidak memuji Tuhan. Tetapi ada 2 orang yang berkata, kita punya Tuhan yang sudah berjanji untuk berikan tanah itu untuk kita. Gak peduli mau orangnya gede, temboknya tebel, selama Tuhan pimpin, Tuhan yang besar akan berbuat sesuatu. Itu memuji Tuhan. Susah nggak 10 orang tidak memuji Tuhan dan 2 orang saja yang memuji Tuhan? Susah ya? Coba bayangkan Anda di satu ruangan 100 orang dan semuanya diem saja dan Anda yang nyanyi-nyanyi sendirian. Saya yakin Anda seperti orang gila ya. Tapi kalau di gereja gampang, semua orang memuji Tuhan, itu mudah. Tetapi firman Tuhan mau kita selalu memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, kata perintah, kata ajakan untuk kita memuji Tuhan. Nah, baru kita masuk ke dalam konteks yang mula-mula, yaitu yang saya siapkan di Mazmur 106. Kita mau membahas tentang haleluya atau pujilah Tuhan dari Mazmur 106. Ya, Mazmur 106. Mazmur itu sebetulnya lagu pujian ya. Jadi itu syair yang ada nadanya. Cuman problemnya zaman dulu belum ada not balok. Ya belum ditemukan. Karena itu kita nggak tahu ini lagunya gimana. Tapi tulisannya tahu. Tuhan adalah gembalaku. Terus gimana ya? Lagunya gimana ya? Nah, kemudian orang mulai tambahkan nada. Tuhan adalah gembalaku. Nah, aku ditakoni, zaman Daud gitu lagunya gini gak Pak Pendeta Yobo? Tapi kata-katanya begitu. Tapi karena kita nggak punya not balok, zaman itu nggak ada not balok, ya cuma kata-kata saja. Biasanya cuma ditulis syair nomor 6. Ya karena mereka sudah tahu nomor 6 itu temponya berapa dan lain sebagainya. Sekarang kita paham 4/4, nada dasar do sama dengan C gitu ya. Terus mulai ada not balok. Itu kita bisa paham nadanya seperti apa. Tapi kalau zaman itu belum. Dan ini adalah syair yang mayoritas ditulis oleh Raja Daud. Kita mau membahas Mazmur 106 semua dari ayat pertama sampai ayat yang ke-48. Haleluya ya. Ini cukup panjang. Mazmur 106. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi rupanya kita disuruh memuji Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baiknya gak cuma 1 menit 2 menit, baiknya gak cuma 1 tahun 2 tahun, tapi selama-lamanya. Punya teman yang baik gak? Punya ya, punya teman yang baik, punya sahabat yang baik, teman curhat, curcol, ya kan? Teman pinjam duit ya, ada lah teman yang baik, ada ya. Tapi saya mau tanya, baiknya dia seberapa lama? Ada teman itu yang semusim berlalu ya, jadi cuma semusim ya. Ada teman semusim itu maksudnya begini, Anda punya sahabat-sahabat waktu dulu SMA. Mas Budi itu sering cerita saya tentang sahabat-sahabatnya yang berjalan bersama karena ranjui motor itu. Kemana-mana jalan kaki gitu ya, diajak ke sana ke sini kumpul, yuk jalan kaki sampai Simpang 5 jalan kaki, tapi seru banget. Sekarang di mana? Meninggal om. Ya salah satunya meninggal ya, saya tahu ya. Tapi kan sudah punya dunianya masing-masing ya.
Artinya ya sahabat orang baik tadi yang bisa menolong kita tadi hanya semusim. Ya hanya waktu kamu remaja, setelah kamu masuk dalam usia yang jauh lebih dewasa, orang itu akan hilang dan berganti dengan orang lain. Dan saya mau bilang belum tentu sekarang temenmu yang kamu anggap sahabat yang pasti menolongmu ketika gak punya duit belum tentu dia akan ada 5 tahun ke depan, belum tentu dia akan ada 20 tahun ke depan, betul? Jadi Yesus Allah yang baik itu dikatakan untuk selama-lamanya. Itu perbedaan yang pertama. Bagaimana Yesus yang baik itu, dia nggak baik hanya sekali, 2 kali, 5 tahun, 10 tahun, tetapi selama-lamanya. Itu hal pertama. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Yesus Allah kita baik selama-lamanya. Bayangin ini ayat pertama loh. Ada 48 ayat. Ayat yang kedua, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Siapakah yang dapat memberitahukannya? Yang kedua ya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Saya ulangi ya, ini agak sulit, tetapi saya ulangi. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Jadi Tuhan itu perkasa, dan siapa yang bisa mendeskripsikannya, menjabarkannya siapa? Tuhan itu hebatnya kayak apa? Bisa ya menjelaskan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang pas, bisa nggak? Kalau kita memuji Aldo itu masih pas lah. Aldo itu ganteng, setuju? Wih, yang setuju cuma papahnya sama Endah ya. Nah, ya. Aldo itu ganteng, itu jelas kan, udah kelihatan jelas. Ganteng mana sama Yoni? Oh ya, ganteng Yoni dikit, banyakan Aldo gitu ya. Ganteng mana sama Om Yoyo? Oh ya jauh. Gantengan Om Yoyo maksudnya begitu ya. Tapi kan kita bisa mengukurnya. Aldo gantengnya seberapa kita bisa ukur. Tapi kalau dikatakan bahwa siapa yang bisa mengatakan, siapa yang bisa memberitahukan keperkasaan Tuhan? Tuhan itu perkasa, seberapa perkasa? Susah kita menjelaskannya. Kita mau mengatakan pujian yang pas buat dia, seberapa pas pujian itu juga susah. Makanya dalam terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini, siapa yang dapat mewartakan keperkasaan Tuhan, yang bisa woro-woro keperkasaan Tuhan dan memberi pujian yang layak baginya? Maksudnya kalau kita bilang Tuhan baik, ya baiknya seberapa? Susah mengatakannya. Versi yang lain mengatakan tidak seorang pun dapat menuliskan berapa besar sesungguhnya Tuhan. Tidak seorang pun dapat melukiskan seberapa besar sesungguhnya Tuhan. Tidak seorang pun dapat memujinya dengan cukup, karena gede banget. Kita nggak bisa menjelaskan tentang Tuhan. Nah, ini yang menarik. Ayat 2 saya berkata bahwa kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus selalu mengajak orang lain bahkan untuk memuji Tuhan? Supaya kita tidak sombong. Dalam kebudayaan Yunani, kebudayaan Yunani itu mereka menyembah banyak dewa. Ya. Konsep mereka adalah semakin banyak yang menyembah salah satu dewa, maka dewa itu semakin kuat. Ini konsep mereka. Kan ada banyak dewa tuh, ya, ada ratusan bahkan ribuan gitu ya. Kalau yang mendukung dewa petir atau dewa Zeus katakanlah, itu lebih banyak daripada dewa yang lain, maka dewa Zeus ini akan more stronger,
ya, lebih berkuasa, lebih kuat dari dewa-dewa yang lain. Itu konsep orang Yunani atau orang-orang yang tidak mengenal Allah yang esa. Makanya mereka kadang-kadang ada yang menyembah dewa A, dewa B, betul ya? Oh enggak, saya ini menyembah dewa ini. Oh saya ini menyembah dewa ini. Ini kayak demokrasi ya. Semakin banyak yang milih nyoblos semakin kuat gitu ya. Kayak begitulah zaman itu ya. Tetapi ayat 2 berkata bahwa siapakah yang mau dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Tuhan itu sudah perkasa. Amin. Anda nggak mau memuji Tuhan nih loh, Tuhan tetap terpuji, tetap. Bukan berarti ketika nggak ada yang memuji Tuhan, lalu Tuhan itu jadi nggak terpuji. Tidak. Ada orang yang berdoa, Tuhan, saya khawatir tidak ada yang memujimu lagi. Tuhan bilang di atas apa? Masa bodoh. Betul. You nggak mau muji aku, nggak masalah. Tuhan bilang apa? Batu-batu pun bisa kubuat untuk memuji aku. Jadi itu bukan perkara yang penting buat Tuhan. Engkau memuji Tuhan itu bukan perkara yang penting buat Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan sudah terpuji, Tuhan sudah besar. Nggak ada yang bisa menjelaskan seberapa besar Tuhan. Kalaupun Steve sampai nanti S2, S3, sekolah sampai karburator kotor-kotor profesor, ya kan? Tetap dia tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan. Karena memang dia tidak terselami, betul. Dan dia sudah ada seperti itu dari awal sampai akhir. Lalu ngapain kita memuji Tuhan kalau begitu? Supaya kita nggak sombong. Supaya kita nggak berdiri hanya dengan kekuatan sendiri. Kalau kita memuji, kita akan meninggikan nama Tuhan. Dan ketika kita meninggikan nama Tuhan, maka kita sedang merendahkan diri kita. Betul ya? Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Jangan pernah kita memuji Tuhan untuk supaya kita ikutan keren. Ada orang yang memuji Tuhan, hari Minggu ini saya mimpin pujian, haleluya, saya mau tunjukin kepada jemaat contoh, ini loh, WL nomor 1. Gitu. Tangannya diangkat, itu bukan pujian, itu dangdutan. Ya jempol digoyang, itu dangdutan saya bilang gitu. Tetapi ada orang-orang yang naik ke atas ini dan dia tidak sedang memuji Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia sedang memuji dirinya sendiri. Hati-hati para pelayan-pelayan Tuhan. WL ya sekarang sementara belum ada singer, pemain musik. Ingatlah bahwa engkau di sini, biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Gak perlu orang biar lihat ini aransemen saya nih, gitu. Ini aransemen saya, toeng, gitu. Yang penting semua orang dengar saya bisa ngik, gitu kan? Kalau cuma ngik mah Stephen kecepet pintu saja ngik, ya. Ya gak usah dibahas. Kenapa yang kita harus tinggikan siapa? Nama Tuhan. Karena kita memuji Tuhan, kita berkata haleluya, bukan untuk kebaikan Tuhan sebetulnya, untuk kita. Jadi kalau kita memuji Tuhan dan kita nggak dapat apa-apa, you rugi besar. Kalau nggak memuji Tuhan dan hidupmu tetap sombong, maaf ya, something wrong. Ketika engkau memuji Tuhan, harusnya engkau semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tahu sulit. Ego manusia ini sulit dibendung. Terkadang ketika saya khotbah, selesai khotbah ada yang berkata,
Terima kasih Pak, khotbahnya bagus sekali. Jujur, seneng nggak? Seneng lah ya. Saya pun sebagai pendeta cukup kayaknya terbang ke langit begitu ya. Ya, tapi saya berusaha untuk tetap napak bumi karena saya nggak mau nanti saya yang dipuji dan bukan Tuhan yang dipuji. Lalu buat apa saya lakukan semua ini? Betul. Sama halnya dengan tim PAW, Anda begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk konsep haleluya. Pujilah Tuhan. Anda sedang mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Tuhan yang ditinggikan. Sekali lagi, Tuhan sudah tinggi. Tuhan sudah tinggi. Bagaimana caranya mengukur kita berhasil memuji Tuhan? Ketika kita memuji Tuhan dan kita semakin rendah di hadapan Tuhan, itu sukses. Kalau setiap memuji Tuhan kita tambah sombong, itu repot. Setiap pelayanan PAW mulai ikut bulan pertama, bulan kedua bukan tambah rendah hati, tambah sombong, berarti Anda gagal. Setiap engkau masuk ke gereja memuji Tuhan sebagai jemaat, semakin lama bukan semakin tambah rendah hati, malah semakin sombong, percuma kau memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, bukan karena dia perlu dipuji, tapi karena kita perlu merendahkan diri. Selanjutnya, itu yang kedua. Jadi yang pertama, kita mengatakan haleluya karena Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Yang kedua, kita memuji Tuhan supaya kita belajar merendahkan diri. Dan yang berikutnya, ini ayatnya sebetulnya sampai yang ke-6 ya, tapi saya baca saja semuanya. Berbahagialah, yang ketiga ya, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Ayat 6, ini poin ketiga. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Jadi yang berbuat dosa nggak cuma kami, bahkan pemazmur berkata nenek moyang kami. Kami telah bersalah, kami telah berbuat fasik. Ayat 7, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tebrau. Siapa di sini yang sedang memberontak terhadap Tuhan? Halo? Siapa di sini yang sedang komplain sama Tuhan? Ayat 8. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Jadi yang ketiga, kenapa kita berkata haleluya? Karena kita diselamatkan walaupun kita termasuk di dalam pemberontak. Ketika engkau tidak taat kepada Tuhan, maka engkau disebut pemberontak. Engkau tidak taat sama NKRI, ya? Engkau mengatakan bahwa pemerintah ini tidak sah, Jokowi harus turun. Ini jangan dipotong ya, harus dipotong ini doang. Gue ditangkap nanti. Ya. Ketika engkau berkata bahwa ini pemerintahan nggak sah, nggak sesuai dengan kitab suci, Jokowi harus turun, harus diganti undang-undang dasarnya, berarti nggak taat kan? Stempel yang akan diberikan kepada kita oleh pemerintah siapa kita? Pemberontak, titik. Ketika engkau tidak taat, engkau pemberontak. Taat bukan sekedar
melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi juga tidak melakukan yang Tuhan larang. Ada orang yang sudah, yang penting kan hidup baik, yang penting kan hidup kudus, sudah. Yang penting kan saya nggak iri sama orang lain, yang penting kan saya tidak menyakiti hati orang lain, yang penting kan saya tidak merugikan orang lain. Lukas pernah menulis cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Dan yang menarik di situ, ada orang kaya, kemudian ada Lazarus yang miskin. Orang kaya ini makan, minum, pesta, dan Lazarus makan dari remah-remah roti. Jadi rotinya itu, jadi ada yang dibilang begini, zaman dulu itu belum ada lap serbet ya, belum ada. Dan air itu, Anda tahu lah kalau pernah ke Israel, air itu tidak semudah di Indonesia ya. Air itu sulit. Maka dari itu, bagaimana cara mereka mencuci tangan? Itu pakai roti. Jadi roti itu beginikan, dihancurin di tangan supaya tangannya bersih. Tapi dihancurin begini, maka rotinya itu akan hancur jadi remah-remah roti. Paham ya? Nah, remah-remah roti itulah yang dimakan oleh Lazarus. Dan kemudian dia mati dan Lazarus masuk surga, orang kaya ini masuk neraka. Pertanyaan saya, apa yang salah yang dilakukan oleh orang kaya? Dia pesta pakai duitnya sendiri, kan dikatakan orang kaya, betul kan? Kalau ada orang miskin yang berpesta setiap hari, itu aneh. Dari mana dia dapat duit ya? Oh, berarti garong. Tapi ini jelas dikatakan orang kaya. Ada orang kaya naik Ferrari, what? Ya? Pak Pendeta Samuel naik Ferrari, itu baru tanya ini mobil siapa ini? Ini Ferrarinya siapa? Tapi kalau ada orang kaya naik Ferrari, what? Ada orang kaya pesta setiap hari. Bahkan saya bilang, mau lihat ini orang kaya ini baik sekali. Kenapa? Di depan pintu rumahnya ada orang miskin namanya Lazarus yang badannya penuh borok. Tapi yang aneh, dibiarkan berdiri dan duduk di depan pintunya rumah. Saya mau tanya, kalau Mas Budi deh, nggak usah jauh-jauh, Mas Budi punya toko. Di depan tokomu ada pengemis gelandangan, duduk tidur di depan tokomu, persis depan pintu tokomu. Piye Bu? Mau usir tuh ya? Tetap mau usir toh? Mas, maksudnya ini pelanggan dulu. Pasti diusir. Tapi ini orang kaya ini enggak loh. Firman Tuhan enggak. Bahkan orang kaya ini mengizinkan Lazarus masuk untuk ambil rempah-rempah roti. Ya, saya berpikir, wow, sebenarnya orang kaya ini bukan orang jahat ya, baik bahkan ya. Bayangin dulu, kita punya rumah, depan rumah ada orang gelandangan tidur di depan rumahnya Patri, katakanlah ya. Sedino, dingo, seko jendela, masih di sana Pak. Besoknya lagi, masih di sana Pak. Yakin? Minimal telepon Pak RT, betul ya Pak? Pak RT ini depan rumah saya ada gelandangan. Tapi ini orang kaya enggak gitu loh. Tapi kenapa dia masuk ke neraka? Apakah karena dia berfoya-foya? Enggak ada yang salah dengan itu. Oh, duit-duit dia sendiri. Sederhana, karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi jangan dikira kau, saya sih nggak merugikan orang lain. Gampang aja. Ada salah satu ayat saja berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Sudah pergi? Sudah pergi belum? Halo? Belum kan? Belum kan? Berarti sudah berdosa belum? Sudah. Gak usah ayat yang lain, ayat itu doang lah.
Bagi kadang-kadang saya juga berpikir ya, Tuhan bilang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah kita kurang ajar. Setiap minggu ibadah doanya gimana? Tuhan kirimkan jemaat-jemaat. Oh, kita disuruh pergi kok. Loh kita tuh disuruh pergi memberitakan Injil, kita malah Tuhan mau kirimkan jiwa-jiwa lah. Kenapa Tuhan yang kerja ya? Betul kan? Ya, itu kan kurang ajar namanya. Tapi ya bukankah kita sering seperti itu? Betul ya? Bukankah Tuhan kita suruh-suruh begitu ya? Nah saya mau bilang, ketika kita berkata kita tidak taat, kita memberontak, nggak hanya bicara merugikan orang lain. Kadang-kadang yang kita anggap itu nggak merugikan orang lain, itu pun bisa dianggap tidak taat. Pemerintah sudah berkata bayarlah pajak. Ngene, aku ki wong api, ya toh, betong gua api, ya toh. Ono sing ngemis yo tak kei, ono sing ngamen tak kei. Wis pokoke aku apian, wis tangga-tanggaku ngerti kabeh aku apian. Tapi kok ora bayar pajak. Betul gak? Lu bayar pajak kalau pemerintah kan sugih. Pemerintah wis sugih, PNS gajine oke. Wis rasa, aku ora perlu, aku mending duitku timbang tak nggo bayar pajak, mending duitku tak nggo membantu anak yatim. Wah, ini mantap ya. Daripada bayar pajak, paling pajak mobil ya, ke Pak Tri ya, 2,5 juta kaget gitu ya. Mending 2,5 juta buat nyumbang panti asuhan. Kira-kira sama Pak Polisi diampuni ya? Ketika ada pemeriksaan pajak. Loh ini kok nggak bayar pajak Pak Tri? Oh gini Pak Polisi, saya tuh udah nyampe duit 2,5 juta mau bayar pajak, tapi saya melihat ada panti asuhan gitu ya, lalu saya berikan 2,5 juta untuk mereka. Jadi saya bayar pajaknya tahun depan aja Pak. Kira-kira tak ada itu. Nah, kelihatannya buat kacamata kita itu baik, tapi rupanya dari kacamata Tuhan engkau tidak taat. Bayar perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Gini Tuhan ya. Ini kan pandemi Tuhan, lah bono diskon. Pasal 10% pandemi, ekonomi sulit Tuhan. Ya 5% apa 2,5% lah ya. Begitu kan? Ya nggak bisa lah ya. Apa yang Tuhan suruh harus kita lakukan. Ketika Tuhan suruh kita nggak lakukan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Coba kalau saya sudah jabarkan begini, saya yakin semua kita pantas dibilang pemberontak. Betul? Kita ini pantas dibilang pemberontak. Tetapi firman Tuhan berkata, namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Kita diselamatkan. Itulah kebaikan Tuhan nomor 3. Tuhan menyelamatkan kita bukan ketika kita jadi anak baik. Tuhan menyelamatkan kita bukan ketika kita jadi anak yang nurut. Siapa di sini orang tua yang punya anak lebih dari 1? Adalah ya, Pak Tri lah ya, nggak apa-apa 2 ya anaknya ya. Jujur ya, ya memang selalu dikumandangkan kita itu harus adil kepada anak-anak. Iya saya paham. Tetapi tentu dalam praktek Anda akan lebih dekat dengan anak yang nurut. Sudahlah, itu nggak mungkin. Saya tuh lebih dekat sama anak yang ini apa bandel dablek. Nggak mungkin. Pasti engkau akan lebih enak, lebih suka, lebih mudah memberi kepada anakmu yang nurut. Walaupun sekali lagi slogannya adalah oh kita harus adil kepada anak. Tapi jujur nggak mungkin. Ya, pasti ada anak-anak yang Anda kutip favorit. Kenapa favorit? Ya nurut, patuh. Jadi kalau kita memberi kepada anak yang baik itu gak heran. Tapi firman Tuhan berkata, namun diselamatkannya ketika kita memberontak. Kita nggak baik dulu baru diselamatkan, tapi kita diselamatkan supaya jadi baik. Tapi diselamatkan dulu ya. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah mengapa kita harus memuji Tuhan. Selanjutnya, ini ayatnya panjang, dari ayat 9 sampai seterusnya. Tapi melihat waktu,
Saya kira langsung saja inti poinnya dari ayat 9 sampai ayat 40 itu diceritakan bagaimana orang Israel keluar dari Mesir lewat laut Teberau, kemudian mereka bersungut-sungut. Tuhan kasih pertolongan, bersungut-sungut lagi. Tuhan kasih pertolongan, dia bikin patung lembu emas. Tuhan tolong lagi, bikin masalah lagi. Tuhan tolong lagi, bikin masalah lagi. Mengingatkan Anda pada seseorang, bukan? Yaitu diri kita sendiri. Ketika engkau sudah lahir baru, diselamatkan oleh Tuhan, siapa yang sudah tidak berdosa lagi? Gak ada. Betul ya? Aldo diselamatkan Tuhan. Apakah setelah itu dia dijamin tidak berdosa lagi? Enggak. Jatuh bangun. Aldo jatuh dalam dosa, Tuhan angkat, Tuhan bersihkan, Tuhan mandikan dengan darahnya, kembali bersih, keluar, jatuh lagi. Bahkan Alkitab menulis semua tokoh di dalam Alkitab bukan tokoh yang suci. Makanya kita nggak perlu doa dengan mengatasnamakan perantara orang-orang yang tidak suci tadi. Kita berdoa dengan mengatasnamakan Musa. Kita berdoa dengan atas nama Nabi Elia. Nggak usah, kenapa? Loh, Elia, Musa, Nuh berdosa kan? Berdosa. Orang Israel begitu mengagungkan Raja Daud, bahkan benderanya Israel itu bintang Daud. Karena mereka begitu mengidolakan Daud. Mengidolakan tidak salah, tetapi jangan lupa Daud pun berdosa. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak berdosa. Ada orang-orang tertentu yang kebal terhadap dosa, nggak mungkin salah. Tapi saya nggak setuju karena firman Tuhan jelas, semua orang berdosa. Adam dan Hawa jelaslah berdosa, itu nggak perlu dibahas. Nuh orang yang saleh, luar biasa, dia bikin bahtera. Tapi begitu bahteranya mendarat, selesai dia bikin minuman namanya wine, anggur, dan dia mabuk di situ, dan dia telanjang di hadapan anak-anaknya. Dia bersalah lagi. Nuh jatuh dalam dosa. Siapa lagi? Abraham. Abraham ini tidak hanya dipuja orang Yahudi, bahkan Abraham ini dipuja orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam. Ibrahim, betul ya? Kita Abraham, orang Yahudi Abraham, dan mereka semua bangga mengkoneksikan dirinya dengan Abraham. Orang Yahudi berkata, kami adalah keturunan Abraham. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang-orang Arab yang kemudian melahirkan Muslim, mereka juga berkata, loh kami juga keturunan Abraham, dari Ismail. Paham? Nah, terus kita orang Kristen gimana? Waduh, kita ikut-ikutan. Ya, loh kita ini memang bukan anak dalam konteks keturunan darah, tetapi kita keturunan iman. Kita mewarisi bukan darah Abraham, tetapi iman Abraham. Amin, saudara-saudara, amin. Semua orang pengen punya hubungan dengan Abraham, tapi saya mau bilang, Abraham pun jatuh ke dalam dosa. Abraham juga jatuh dalam dosa. Saya pernah bicara berapa minggu yang lalu ya, bagaimana dia tidak percaya kepada janji Tuhan, yang akhirnya dia mengambil istri yang lain. Dia nggak percaya sama janji Tuhan, sampai dia suruh Lot milih mau yang mana. Itu kan aneh, udah jelas ini punyamu.
Kenapa disuruh Lot pilih? Betul nggak? Harusnya Abraham bilang kamu di sana saja, karena tanah ini sudah dijanjikan Tuhan untukku, kan begitu. Tapi rupanya Abraham yang disebut bapak orang beriman saja pernah tidak beriman. Kita jatuh, bangun, jatuh, bangun, terus dan terus lagi. Itu yang digambarkan orang Israel selama perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan kita lanjut langsung 41. Ini poin ke berapa? 3 ya. 41 berkata demikian. Setelah jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, ayat 41, diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya sehingga takluk ke bawah kuasanya. Ini bicara apa sih? Bicara Tuhan menghajar orang Israel. Kita harus memuji Tuhan ketika kita dihajar oleh Tuhan. Kenapa? Tandanya Tuhan masih sayang sama kamu. Amin. Pernah nggak? Engkau merancangkan sesuatu yang badly, sesuatu yang buruk. Merancangkan sesuatu yang buruk. Yoni lewat ini tak cegat tak perlu gitu. Wes disetting gitu. Wah Yoni ini mesti lewat ini. Wis aku paham, upaya alon-alon gitu. Wis pahamku brut wis kok kono aku kok ngene. Kowe nggo iki wis disetting rapi sekali. Lah kok dilala. Yoni ora lewat kono. Sehingga rencanamu yang sudah disusun begitu rapi gagal. Pernah? Saya sering. Ya, saya kadang-kadang berpikir Tuhan itu kadang-kadang bercanda ya sama saya. Ya. Waduh. Tapi saya mau bilang itu Tuhan sedang mengajar. Jadi jangan berpikir mengajar itu hanya berpikir bahwa aduh saya nggak taat sama Tuhan, ini sekarang sakit, itu boyonya loro, itu bukan. Mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan ketika engkau merancang kejahatan, lah kok dilalah gagal. Saya mau bilang Tuhan turut bekerja. Tuhan jauhkan itu. Ya, suami-suami gitu ya. Wah, tiba-tiba kenal sama satu cewek, waduh, terus ya namanya kilaf gitu. Ya kilaf, lupa sama istri di rumah gitu ya. Lupa ya, WA terus semakin dekat terus besok ketemuan ya. Waduh sudah mantap, mandi 3 jam setengah ya kan. Oh Anda mau ketemu gebetan baru ya kan, mandi 3 jam setengah, parfum gak cuma disemprot, digebyur. Waduh haleluya. Tapi begitu mau melangkah ke sana, ban mobil bocor. Ya, ban mobil dibenerin setengah mati. Wah lanjut jalan tanpa patah semangat. Maju lagi, set, macet jalanan. Waduh, macet, ada kampanye. Sampai tempatnya sudah terlambat, sang wanita sudah pergi. Kita dari hal-hal yang jahat. Tuhan tahu kalau kita melanjutkan itu, kita bisa jatuh. Dan Tuhan dengan tongkatnya Tuhan itu tongkat gembala. Di ujungnya ada pelukeran begitu. Tahu nggak pelukeran itu apa? Untuk narik leher kita, ya. Kita ini kan domba-domba yang beling, bang. Nek melayu rada-rada, kayunya itu tarik. Nah, kadang-kadang kita digitukan. Betul? Konteks orang Israel, mereka dihukum Tuhan, diserahkannya mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka dijajah, mereka dibuang ke Babel. Itu bagian dari bagaimana Tuhan menghukum mereka, menghajar mereka.
Dan firman Tuhan bilang tidak ada ayah yang tidak menghajar anaknya. Jadi kalau engkau dihajar oleh Allah, jangan mengumpat, tetapi bilang haleluya. Itu kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih menghajar kita, jewer kita, menegur kita, Tuhan masih sayang. Kalau kowe uripmu karmus mengedan gulung kuping suarmu, hati-hati. Berarti jangan-jangan kau sudah dicoret dari kakaknya Tuhan. Betul? Udah nggak termasuk anak lagi, dicoret ya. Makanya uripmu kuarmu. Tetapi ketika kita kok Tuhan boleh duit haram yang ngerak karuan gitu ya. Cari uang yang haram aja susah banget. Puji Tuhan, karena Tuhan menyulitkan engkau, mempersulit engkau dapat uang yang gak halal. Engkau harus bersyukur. Menipu uang angin haram gitu. ya, jangan sampai kesempitan ekonomi ini kita jadi punya ide gitu. Jangan-jangan saya yang ngasih ide nih ya. Ya jangan ya. Tetap kita harus lihat bagaimana Tuhan itu baik, bahkan menjaga kita. Jangan sampai kita terjatuh lebih dalam lagi. Tuhan izinkan kita dihajar, mungkin melalui ekonomi, kesakitan, sakit penyakit, dan banyak hal lain, mungkin kegagalan. Tapi itu semua percayalah bagian dari kebaikan Tuhan. Bersyukur ketika Tuhan menegur kita. Katakan haleluya ketika Tuhan menghajar kita. Dan yang terakhir, yang kelima kalau nggak salah, masuk ke ayat 43. Banyak sekali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka. Tuhan melihat kesusahan kita. Ketika ia mendengar teriakan mereka, kita berteriak, Tuhan mendengar. Artinya Tuhan peduli. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Jadi yang kelima, yang terakhir, kenapa kita harus memuji Tuhan, kenapa kita harus katakan haleluya, karena Tuhan selalu pegang janjinya ya. Ia ingat akan perjanjiannya. Mau separah apapun hidup kita, seberat apapun hidup kita, jangan lupakan ini. Tuhan bukan pribadi yang ingkar janji. Pernah ada orang yang berjanji padamu dan dia tidak menepatinya. Kok Vero cepat sekali langsung begini ya. Ya, jangan sampai ada kepahitan ya. Ya, pernah ya ada orang yang pernah berjanji, aku akan bersamamu dalam susah dan senang. Oh mantap ya. Tapi begitu kena PHK, ditinggal pergi ya. Ya, mana janjimu gitu ya. Bagaimana? Bahkan ada lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang ya, ya silakan lanjutkan ya. Ya, terlalu banyak kita mendengar janji dan tidak ada yang ditepati. Tapi saya mau bilang, Tuhan pribadi yang berbeda. Ya. Tuhan tidak seperti suamimu, Tuhan tidak seperti istrimu, Tuhan tidak seperti ayahmu, Tuhan tidak seperti tetanggamu yang hobinya berjanji. Bahkan Tuhan tidak seperti pendetamu juga yang hobinya berjanji. Om, tema bulan depan sesok ya bro, sesok diteni rata-rata gue aman ya Om. Oh lali temanya. Oh ya sesok ya bro. Ah janji palsu betul.
ya. Jadi artinya saya mau bicara bahwa kita memang sering saya mau bilang sering dilukai oleh janji-janji palsu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memegang janjinya. Jadi nggak perlu diperdebatkan, aduh nanti Tuhan begini gak ya, aduh Tuhan nanti begitu gak ya, aduh Tuhan apakah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan gak ya. Saya mau bilang pasti Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Cuman masalahnya ayat selanjutnya, untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Gak perlu engkau komplain, engkau tanya Tuhan apakah Tuhan turut bekerja. Gak usah, engkau tanya pada dirimu sendiri, apakah engkau mengasihi Allah. Sudah. Kalau engkau mengasihi Allah, selesai. Mau hancur kayak apa di hadapan engkau, jalan yang kau tuju seterjal apapun, Tuhan tetap pegang janjinya. Amin. Dan itulah mengapa kita berkata, haleluya, pujilah Tuhan. Kita ajak orang-orang lain untuk mengenal Tuhan, sehingga mereka pun sama-sama dengan kita berkata, haleluya, terpujilah Tuhan. Itulah karakter yang kita mau belajar untuk kita bisa selalu memuji Tuhan. Bukan karena supaya Dia tambah kuat, tetapi supaya kita tambah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya, salam untuk semua jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya juga akan menyampaikan pengumuman di mana nanti ibadah kedua, nanti sore pukul 17 pujian akan dilayani Ibu Sri Wuryani, LCD oleh Saudari Tiana, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Samuel, dan juga musik akan dilayani oleh Bapak Eko, Saudara Dian, dan juga Saudara Yona. Untuk ibadah kebaktian minggu depan, yaitu kebaktian pertama dan kedua, Bapak Ibu bisa membacanya di WA Group atau di lembar kertas warta. Kami juga membacakan untuk minggu ini ibadah Joy-Kid maupun tunas remaja masih diliburkan. Sedangkan ibadah Selasa yaitu ada persekutuan doa malam. Di sini kita boleh bersama-sama menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, yaitu secara offline. Petugasnya yaitu Bapak Pendeta Samuel. Sedangkan hari Rabu untuk persekutuan wanita, firman Tuhan oleh Diaken Kristiana SW. Hari Kamisnya ada persekutuan pria, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Sudarto. Jumatnya juga masih ada KPK online, yaitu firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken PP Kristiana. Hari Sabtunya ada persekutuan doa pagi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Stephen. Untuk laporan kas pembangunan tahap ketiga per 24 April 2001 sebesar 19.989.930 rupiah. Sedangkan untuk laporan persepuluhan April sebesar 6.026.000 rupiah. Di sini ada persembahan syukur MN sebesar 200.000 rupiah. Ya. Panitia CA50 masih memberikan kesempatan kepada jemaat yang bisa rindu memberikan
dananya, yaitu dengan berupa barang-barang baru maupun pantas pakai, bisa menghubungi Diaken Suharti atau Bapak Pendeta Samuel. Karena barang-barang itu nanti bisa untuk pendanaan bagi kegiatan kenaikan Tuhan maupun Pentakosta. Minggu depan merupakan minggu pertama di bulan Mei, diminta untuk jemaat untuk mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci dan juga memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan berikutnya kami mengundang seluruh tim worship leader dan singer untuk hadir dalam fellowship pada hari ini nanti setelah ibadah pagi. Sekian bacaan waktu. Tuhan memberkati.